Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Alva Edison, NPM 1951030378, kelas A semester 5. Di sini saya ingin membacakan soal yaitu pada 1 Januari 2019 PT Sugar Group Companies mengakuisisi 80% saham kepemilikan PT Gula Putih Mataram senilai 200.000 dan kepentingan non pengendali 80.000. Saat itu nilai buku PT Gula Putih Mataram yaitu 800.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku merek dagang, hak paten dan kendaraan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Pertama, merek dagang, hak paten, kendaraan, goodwill, selisih. Sedangkan merek dagang selisihnya 50.000, hak paten 200.000, kendaraan min 50.000, goodwillnya 100.000, selisihnya 300.000. Sisa umur ekonomisnya ada di hak paten dan kendaraan, 5 tahun di hak patennya, kendaraannya 10 tahun. Selama tahun 2019 PT Group Companies berhasil memperoleh laba sebesar 200.000 dan membagikan dividen tunai 50.000. Berikut ini neraca saldo PT Sugar Group Companies dan Gula Putih Mataram per 31 Desember 2019. Ini dia datanya, saya perlihatkan. Selanjutnya data transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak. Di sini ada pendapatan, BPP, keuntungan. Pada pendapatan jumlahnya 150.000, realisasinya 130.000 dan tersimpan 20.000. Bagaimana caranya mendapatkan 20.000? Jumlah kurangi realisasi. Jadi 150.000 dikurangi 130.000, hasilnya tersimpan 20.000. Dan begitu juga dengan BPP, 80.000, jumlah 80.000, realisasinya 70.000, hasilnya 10.000. Begitu juga keuntungan, 70.000, realisasinya 60, dikurangi realisasi 60.000, hasilnya 10.000. Begitu juga transaksi hilir, di pendapatannya jumlahnya 70.000 dikurangi realisasi 50.000, hasilnya 20.000. BPP pun juga jumlahnya 30.000, dikurang realisasi 20.000, hasilnya 10.000. Keuntungannya jumlahnya 20.000, realisasinya 10.000, dikurang realisasi 10.000, tersimpan 10.000. Dari kasus di atas yang sudah saya bacakan, berikut pertanyaan-pertanyaan yang nantinya jawabannya akan saya jelaskan, yaitu berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Sugar Group Companies per 31 Desember 2009. Berapakah saldo investasi pada entitas anak PT Gula Putih Mataram per 31 Desember 2019. Dan buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan jawaban dari soal tadi. Di sini ada nilai buku senilai 800.000, nilai wajar senilai 1.100.000. Terus untuk menghasilkan 640.000, 800 dikali 80% hasilnya 640.000. Untuk menghasilkan 160, 800 dikali 20% hasilnya 160. Dan untuk menghasilkan 880
100 dikali 80% hasilnya 880. Dan untuk menghasilkan 100 dikali 20% hasilnya 220. Nah, selanjutnya kita menghitung tabel diferensial. Di tabel diferensial ini kita menghitung selisih umur ekonomi, amortisasi, induk, non pengendalian. Di sini ada merek dagang, hak paten, kendaraan, goodwill, total, dan selisih. Nah, yang kita hitung yaitu hak paten dan kendaraan, karena di sini yang masih ada umur ekonomisnya hak paten dan kendaraan. Untuk menghitungnya 200 dibagi 5 hasilnya 40.000, dan min 50 dibagi 10 hasilnya 5.000. Nah, 40.000 dikali 80% hasilnya 32.000. 5.000 dikali 80% hasilnya 4.000. Dan untuk menghasilkan 8.000, 40.000 dikali 20% hasilnya 8.000. 5.000 dikali 20% hasilnya 1.000. Nah, di sini totalnya untuk menghasilkan 45.000, 40.000 ditambah 5.000 hasilnya 45.000. 32.000 ditambah 4.000 hasilnya 36.000. 8.000 ditambah 1.000 hasilnya 9.000. Nah, selisihnya tadi kan dari penjumlahan antara 50, 200, min 50, 100, selisihnya 300. Nah, di sini untuk menghasilkan 240 ini, selisih 300 tadi dikalikan 80%, hasilnya 240. Dan 300.000 dikali 20% hasilnya 60.000. Selanjutnya, transaksi hulu, jumlah realisasi tersimpan, transaksi hilir, jumlah realisasi tersimpan. Ini semua didapatkan dari soal. Selanjutnya kita menghitung laba yang diakui. Gimana dapatkan laba? 200 dikali 80% hasilnya 160. 200 dikali 20% hasilnya 40.000. Nah, untuk mendapatkan hak paten ini, itu tadi kita menghitung yang di atas tadi. Dan untuk mendapatkan kendaraan ini 4.000 dan 1.000 ini ya seperti tadi kita yang udah selesai menghitung di atas tadi. Nah, untuk mendapatkan laba dibagikan yang jumlahnya 114.000 ini, kita menjumlahkan laba yang senilai 160 min 32 4.000, terus min 10.000 min 8.000 hasilnya 114.000. Dan untuk mendapatkan 31.000 ini menjumlahkan 40.000 min 8.000, 1.000 min 2.000, terus 31.000. Selanjutnya menghitung nilai investasi anak. Nah, kita mendapatkan saldo awal ini, kita mendapatkan dari yang kita hitung di atas, dari nilai wajar tadi, dari 1.100.000 dibagi dikali 80% hasilnya ini. Nah, untuk laba kita mendapatkannya dari perhitungan laba yang diakui tadi. Nih. Nah, untuk dividen ini kita mendapatkan dari hak paten diferensial. Dan untuk saldo saldo investasi hasilnya kan 954.000. Nah, ini kita jumlahin dari saldo awal, laba rugi, dividen. Nanti hasilnya ketemu 954. Dan untuk menghasilkan
241 ini kita menjumlahkan 220, 31 min 10.000, nanti hasilnya 241.000. Dan selanjutnya kita menghitung pengecekan saldo investasi. Untuk mengecek saldo investasi ini, kita jumlahin aja saldo investasi, ekuitas, laba, nanti hasilnya dividen. Dan selanjutnya kita membahas tentang di PT Sugar Group Companies dan PT Gula Putih Mataram. Nah, ini semua dari soal, namun yang tidak ada tadi di soal investasi anak senilai 954.000. Ini didapatkan dari menghitung nilai investasi anak. Nah, sebenarnya itu. Jadi kita pindahkan ke investasi anak. Dan juga yang tidak ada di soal, penghasilan dari entitas anak. Dan ini 114.000 ini kita dapatkan dari menghitung laba yang diakui. Nih, nah jadi kita pindahkan ke sini, kita pindahkan ke entitas anak, dan ketika kita ingin melihat balance atau tidaknya, kita jumlahin aja selancar ini, kita jumlahin. Nanti hasilnya 4.194.000. Dan di kredit pun juga kita jumlahin semua, hasilnya 4.194.000 di balance ya. Begitu juga PT Gula Putih Mataram ini kita jumlahin juga dari debitnya 50, 300, 380, 320, 332, 236, 232, 246, 40, hasilnya akan 2.548.000. Dan juga kreditnya kita jumlahin 748.000, 300.000, 220.000, 280.000, dan 1 juta. Nanti hasilnya 2.548.000. Jadi balance. Dan selanjutnya kita ke jurnal eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Akunnya modal di store saham biasa, agen saham, saldo laba, investasi PT Gula Putih Mataram, investasi kepentingan non pengendalian. Untuk modal di store nilainya 300.000, agio saham nilainya 220, saldo laba nilainya 280.000. Ini kita dapat dari soal. Dan untuk investasi PT Gula Putih Mataram senilai 640.000 dan kepentingan non pengendalian nilainya 160.000, kita dapat dari nilai buku ya. Di 1 juta ini 800 ini dikali 8%, di hasilnya kita masukin sini. Samakan 640.000 sama 160.000. Nah,
Selanjutnya, eliminasi saldo investasi efek diferensial. Akunnya merek dagang, paten, goodwill, pada kendaraan, pada investasi gula putih Mataram, pada kepentingan pengendalian. Di merek dagang senilai 50, hak paten 200.000, goodwill 100.000. Ini kita dapatkan dari soal. Dan untuk kendaraan senilai 50.000, investasi PT Gula Putih Mataram senilai 240.000, kepentingan pengendalian senilai 60.000. Kita dapatkan dari selisih 140.000 sama 60.000. Jadi sama ya di sini. Dan selanjutnya, penyesuaian terhadap beban urusan akibat adanya efek diferensial. Di sini beban amortisasi hak paten, kendaraan, pada beban penyusut kendaraan hak paten, nilainya 40.000, dan kendaraan nilainya 5.000, beban penyusut kendaraan 5.000, hak paten 5.000. Nilai beban amortisasi hak paten ini dan kendaraan itu didapatkan dari paten sama kendaraan. Jadi kita nilai dari tadi kita dapatkan dari sini. Sama ya. Selanjutnya, eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari anak. Di sini akunnya penghasilan dari entitas anak senilai 114.000 pada investasi PT Gula Putih Mataram senilai 114.000, dan pendapatan non pengendalian senilai 31.000 pada kepentingan non pengendalian senilai 31.000. Dan ini didapatkan dari laba menghitung nilai investasi pada anak. Jadi induk dipindah ke, dan non pengendalian dipindah ke sini nilainya. Jadi sama ya, 114.000 sama 31.000.
Nah, selanjutnya eliminasi saldo bersih atas dividen. Akunnya investasi PT Gula Putih Mataram pada dividen dan kepentingan non pengendalian pada dividen, dan nilainya 40.000. Dividennya 40.000, kepentingan non pengendaliannya 10.000, dividennya 10.000. Ini didapatkan dari dividen. Nih. Jadi samakan, pindah ke sini. Nah, selanjutnya eliminasi transaksi persediaan hulu. Eliminasi yang telah direalisasikan. Akunnya pendapatan penjualan senilai 130.000 pada BPP 130.000, dan ini didapatkan dari transaksi hulu pada pendapatan. Selanjutnya hulu eliminasi transaksi yang belum direalisasikan. Akunnya pendapatan penjualan pada BPP dan persediaan. Nominalnya pendapatan penjualan BPP 10.000, persediaan 10.000. Ini didapatkan dari persediaan ini. Jadi langsung aja nilainya sama kan, 20, 10. Nah, selanjutnya eliminasi transaksi persediaan, hilir eliminasi transaksi telah direalisasikan. Akunnya pendapatan penjualan senilai 50.000 pada BPP senilai 50.000. Ini didapatkan dari perkenalan nilai kendaraan. Jadi dari tabel diferensial. Ini sama. Selanjutnya hilir eliminasi transaksi yang belum direalisasikan. Akunnya pendapat penjualan pada BPP ada persediaan. Nilainya 20.000, 10.000, 10.000. Ini juga didapatkan dari hilir. Transaksi hilir ini ya. 10.000, 10.000, 10.000. Nih. Sama kan? Nah, untuk mengetahui selisih debit kreditnya, kita jumlahin dari 300.000, 220.000, 280, 50.000, 200, 100, 40, 5.000, 114.000, 31.000, 40.000, 10.000, 130.000, 20.000, 50.000, 20.000. Hasilnya 1.610.000.
Dan begitu juga dari sisi kreditnya. Kita jumlahin 640, 160, 50.000, 240, 60.000, 5.000, 40.000, 114.000, 31.000, 40.000, 10.000, 130.000, 10.000, 10.000, 50.000, 10.000, 10.000. Hasilnya 100. Untuk mengetahui selisih kredit dan debitnya, kita jumlahkan juga ini 140, 160, 50, 240, 60.000, 5.000, 40.000, 114.000, 31.000, 40, 10, 130, 10.000, 10.000, 50, 10, 10, dan hasilnya 1.610.000. Dari semua ini kita jumlahin. Setelah kita jumlahin tadi kayak eliminasi ini, jadi kita tinggal pindahin aja ke jurnal eliminasi. Dan untuk mengetahui hasil ini, kita jumlahin aja 50, 160, ini 100, 300, 200, 220, 280, 220, 114, 31.000, 40.000. Nanti hasilnya 1.515. Begitupun juga di kredit, jumlahin aja 20, 954, 45.000, 41.000, 200, 5.000, 50.000. Nanti hasilnya 1.515.000 balance kan. Dan begitupun juga jurnal kondolasi ini, kita jumlahin dari ini, jumlahin semua. Kalau sudah selesai jumlahin, nanti hasilnya 6.089.000. Begitupun juga di kreditnya, kita jumlahin, nanti hasilnya 6.089.000. Jadi balance ya kawan-kawan. Jadi untuk cara menghitungnya, untuk cara menghitung laba perubahan ini dapat dari mana sih 1.515.000 ini? Jadi ini 1.130 ditambah 144.000, hasilnya 1.274.000. 1.274.000 ini ditambah 241.000, hasilnya 1.515.000. Selanjutnya laporan perubahan posisi keuangan PT Sugar Group Kombenes dan Entitas Anak per 31 Desember. Yang pertama, aset lancar senilai 1.300.000, sediaannya min 20.000. Total aset lancarnya 1.280.000. Aset tetap, merek dagangnya 750.000, hak badannya 758.000, kendaraannya 575.000, di akun goodwillnya 100.000. Nah, total aset tetapnya 2.183.000. Jadi total aset konsolidasinya yaitu 3.463.000, yaitu menghasilkan 3.463.000 ini dengan cara 1.280.000 ditambah 2.183.000. Lanjut ya, kewajiban senilai 1.948.000.
Jadi total kewajibannya 1.948.000. Ekuitasnya di modal senilai 1.515.000. Total ekuitasnya 1.515.000. Jadi total kewajiban entitas konsolidasinya yaitu 3.463.000. Untuk mendapatkan 3.463.000 ini, total kewajiban ditambah total ekuitas di hasilnya ini. Cukup sekian video dari saya. Ini udah dijelaskan langkah-langkahnya dan cara menghitungnya, dan hasilnya juga udah balance. Nih, dan semua ya, itu pun di laporan keuangan juga hasilnya balance. Terima kasih ya buat teman-teman. Itulah penjelasan dari jawaban soal yang saya berikan ataupun tugas dari dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.